Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. Illallah. Allah. Walillahil hamd. Alhamdulillahil alamin. Takin. Wala illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa Muhammadan rasuluhu a'udzu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin alihi sahbihi wa man tabi'ahum amma ba'd. Wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatin ukhra. Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahu qala inni ja'iluka imama qala wa min dhurriyyati wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna sallana wa ballahu wa dzalika minasyahidin wasyakirin wa lillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah. Sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari dalam kesempatan yang baik ini kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik, inayah, hidayahnya kita sekalian. Semoga kita semua senantiasa dalam sehat, umur yang bermanfaat dan iman dan kita istiqomah di dalam amal perbuatan kita. Pada akhirnya mudah-mudahan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahmatullah. Pada hari ini kaum muslim seantara berduyun-duyun menuju masjid musola seraya mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita bertakbir, bertahmid, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Saat kita bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulhijjah, di mana pada bulan ini amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkan, khusus pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang dilakukan pada 10 hari di bulan Dzulhijjah ini, amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sekalipun tidak mengalahkan dari amalan ini kecuali jihad, di mana orang yang berjihad itu pergi dalam perang dengan jiwanya, lalu dia tidak kembali, hanya kembali namanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
untuk melaksanakan ibadah Idul Adha bagaimana yang kita lakukan pada pagi hari ini merupakan sebuah kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita diberikan kesempatan untuk beramal ibadah yang pahalanya sangat besar, yang pahalanya berlimpah ruah untuk kita semua, dan tentu semua itu adalah pintu surga untuk kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Wallahil hamd. Ibadah-ibadah yang kita kerjakan pada Zulhijjah ini sangat berkaitan dengan Nabi. Memang di dalam syariat turunkan kepada sebelumnya ketika ada penghapus, maka juga kita semua Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita semua tahu bahwa Nabi Ibrahim dikenal sebagai nabi yang sangat cepat di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Allah Ibrahim langsung dan bersegera melaksanakannya. Bahkan terkadang hal-hal yang petunjuk teknisnya ada, tetapi beliau langsung melaksanakannya. Wa ta'ala dalam wa idh tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun wa a'iduka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati nadu ahlul zalimin. Ketika lalu dia melaksanakannya dengan tentu untuk yang Allah Ismail ini tentu ketika kita disuruh yang bekerja dan harga kita kita perintah-perintah Allah mengorbankan hal yang sangat dari diri kita, baik berasal dari harta benda kita maupun dari diri kita. Inilah kisah yang agung yang pada Nabi Allah alaihissalam dan bagaimana putranya Nabi Ismail alaihissalam yang dia juga ketika ayahnya mengabarkan bahwa Allah memerintahkannya untuk menyembelih, maka Nabi Allah Ismail tidak menolak, bahkan segera menyuruh orang tuanya untuk melaksanakan perintah itu. Hal ini sebagaimana terlukis dalam firman Allah Ta'ala, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara anni adbahuka fanzur madza tara." Ketika umur Ismail sudah cukup, lalu kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bermimpi untuk menyembelih anaknya itu. Ini langsung disampaikan Nabi Ibrahim kepada putra Ismail. Tapi apa pada Nabi Ismail alaihissalam? Beliau mengatakan, "Qala ya al-ma tu'maru sajiduni insyaallah
minas sabirin. Wahai ayahku, segera laksanakan perintah Allah. Insya Allah engkau nanti mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Ini luar biasa. Orang penuh dengan keikhlasan mengorbankan apa yang sangat dari dirinya pun demikian dengan ikhlas dan diri Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah perintah yang tentu bagi manusia ini adalah sangat berat. Walaupun terkait perintah menyembelih itu bukanlah menyembelih dalam artian yang kemudian Allah Subhanahu wa taala Allah Ismail dengan seekor kambing bibas yang sangat, dan itu kemudian menjadi syariat bulan Zulhijjah 11, 12, dan 13 Zulhijjah akan untuk melaksanakan kurban ini. Ibadah kurban memang mayoritas ulama hanya memberikan hukum sunnah muakkad, tetapi sunnah muakkad ini berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis-hadis sangat kuat, sehingga sesungguhnya perintah ini adalah perintah yang sangat kuat. Maka dari itu sangat disarankan untuk kita semua sebagai kaum muslimin dan muslimat, kemampuan kita ada rezeki dalam seumur hidup kita akan satu kali, dan kalau kita memiliki insya Allah di samping pahala berlimpah ruah yang akan kita dapatkan juga insya Allah berkahan, juga keselamatan, juga insya Allah kita akan terhindar dari bala petaka. Hadirin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita ketika meniru apa yang telah dilakukan Allah Ibrahim alaihissalam hanya dengan menyembelih seekor kambing atau seekor sapi unta, tentu semua ini adalah perwujudan bahwa kita ini taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita telah dengan ikhlas mengorbankan sebagian daripada harta benda kita untuk kepentingan dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tahu bahwa dalam konteks kurban ini hanya Allah Subhanahu wa taala hubungan sama manusia, karena daging yang berasal dari hewan-hewan yang dikurbankan adalah akan kita distribusikan kepada orang-orang yang fakir, orang yang miskin. Ini merupakan anjuran, bahkan perintah panitia agar supaya dalam mendistribusikan daging kurban itu bisa mencapai orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Buat apalah kalau kemudian daging kurban itu hanya putar di sekitar orang-orang kaya saja, di mana orang-orang kaya sudah terbiasa mengonsumsi atau makan daging tersebut. Hadirat rahimakumullah, kita semua tentu di bulan Zulhijjah ini ingin terus melaksanakan semua ibadah-ibadah yang disunnahkan atau bahkan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tinggal dalam konteks ketulusan kita, keikhlasan kita dalam mengikuti semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa hadiratullah, ibadah kurban ini juga mengandung nilai filosofis yang sangat dalam, karena pada hakikatnya dalam ibadah kurban ini ada sebuah ujian di mana manusia diuji dengan sebuah perintah yang sangat berat, apakah dia akan mau melaksanakan atau tidak melaksanakan. Dan inilah di mana seorang muslim dia tidak akan mungkin mengaku dirinya sebagai seorang yang beriman, yang bertakwa sebelum dia dan itu. Maka Allah
Subhanahu wa ta'ala berfirman, ahasiban nasu wa hum la telah beriman, dirinya telah lurus dalam imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lulus yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara ujian-ujian itu adalah perintah-perintah Allah kepada kita semua yang harus kita lakukan, dan adanya larangan-larangan Allah tentunya harus kita jauhi, sehingga insya Allah kalau kita mampu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya, maka disitulah kita orang yang lulus dari ujian Allah wa ta'ala. Dan lulus itulah kita akan menjadi orang-orang terbaik baik mata maupun mata Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada akhirnya hidup kita selalu kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, ujian adalah bukti dari keimanan. Ujian sayang sang penguji pada hambanya, dan ujian juga ajang karena Allah menguji Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra atau wayangnya, yaitu Nabi SAW, di mana Nabi Ibrahim juga secara totalitas keimanan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua dapat mengikuti apa yang dilakukan oleh Allah. Kita juga harus memahami bahwa dalam kurban itu sesungguhnya tidak mempersembahkan dagingnya maupun darahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi yang kita sesungguhnya ketakwaan kita Allah Subhanahu wa ta'ala harus tergambar bahwa kita sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan yang mencapainya. Rahimakumullah, ingat bahwa pada bulan Zulhijjah Allah SWT mensyariatkan kepada mana manusia dipanggil untuk datang ke Mekah Al-Mukarramah, yaitu ibadah yang kita sebut dengan ibadah haji. Dan ibadah haji inilah merupakan rukun Islam yang kelima, yang tentu saja kalau kaum muslimin muslimat dapat melaksanakan rukun Islam kelima, tidak berarti telah sempurna melaksanakan semua rukun Islam dan kelima itu. Dan haji ini bukan hanya di zaman Nabi Muhammad selama, tetapi zaman dan ini merupakan salah satu perintah yang segera Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika Allah berfirman, wa fin nasi ya'tuka rijalan wa ala kulli qadirin ya'tina min kulli fajjin, dan itulah mereka untuk mengerjakan haji akan datang kepada dengan berjalan kaki, dan unta yang datang dari guru yang jauh atau manusia pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sekalipun sudah demikian menyambut bila ketika mendapatkan pahala ini untuk tentu apalagi kita yang menjadi harapan kita semua, cita-cita kita semua ingin dapat pergi ke Ka'bah, ke Baitul untuk melaksanakan ibadah haji ini. Bagi yang sudah memiliki istita'ah atau kemampuan, segera mendaftarkan diri untuk melaksanakan ibadah haji. Ada fenomena yang kurang tepat di tengah-tengah masyarakat.
kita. Karena ketika antrian haji itu panjang, itu ada orang yang membatalkan caranya, lalu berangkat haji umroh itu hajinya, itu semua adalah tidak dapat menggantikan ibadah hajinya. Justru ketika kita membatalkan pendaftaran kita, kita berniat melakukan ibadah haji dan kewajiban itu ada dalam diri kita. Kita mati dan kita punya kemampuan belum mendaftar, maka sebagai orang-orang yang bermaksiat, kenapa pada kita tidak mendaftar untuk melaksanakan bersama bahwa tercapainya ibadah haji tidak tergantung kepada keinginan kita semata, tetapi juga tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah bergerak tetapi mereka atau sudah mendaftar tetapi gagal di tengah jalan, karena itulah lafal yang senantiasa dikumandangkan pada saat melakukan ibadah adalah labbaik Allahumma, yang artinya ku penuhi panggilanmu ya Allah. Haji dari Allah Subhanahu wa taala, tapi yang terpenting adalah kita sudah kemudian terpanggil atau tidak, semua itu urusan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah, momen Idul Adha yang melaksanakan ibadah haji dan kurban merupakan saat yang tepat untuk kita berusaha keras dan sungguh-sungguh agar menjadi pribadi yang pada Allah Subhanahu wa taala, agar menjadi pribadi yang akan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ikhlas dan pasrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan ibadah kurban yang kita lakukan, mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang memiliki pribadi yang sosial, karena ibadah kurban tidak hanya sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi juga sebagai wujud kepedulian kita kepada masyarakat, kepada kaum fakir miskin. Hadirin rahimakumullah, sebagai penutup dari khutbah ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan kemampuan untuk mengikuti apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan untuk meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin sehingga kita mampu melaksanakan semua itu. Mudah-mudahan iman, Islam dan ketakwaan kita terus ada di dalam diri kita sehingga insya Allah kita semua akan istiqamah dan husnul khatimah. Mudah-mudahan saat ini sedang melakukan ibadah haji, mereka diberikan kesehatan, diberikan keamanan, dan pada akhirnya diberikan haji mabrur. Dan kita berdoa pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan dunia yang dalam ketidakpastian ini, perang yang kemudian menyebabkan kita semua terdampak dengan itu, mudah-mudahan perangan itu segera, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membangun pertolongan sehingga menjadi orang-orang dan kita akan beruntung baik di dalam dunia maupun akhirat. Allah amin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa iyyakum bil hakim amin wa tahu astaghfir innahu huwal
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على إحسانه له على توفيقه وإمكانه لا شريك له من شأنه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم كثير. أما بعد فيا عباد الله أمر وانتهى عما نهى وزجر. اعلموا أن الله بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بكل. قال تعالى إن وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صل على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم أعنا على وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.